dan dari sehatmental.id. Saya kebetulan foundernya, juga ada co-foundernya Dr. Rama, dan dia juga advisor juga di sehatmental.id. Jadi saya juga bersama beliau ada di Switch Up, beliau foundernya, nanti bisa di-inform juga. Sehat Mental ID dari 2015 kita pertama kali terbentuk, dan itu sebenarnya kita adalah wadah, kalau dibilang komunitas tapi tepatnya wadah sih, tapi nggak apa-apa lah, beda-beda tipis buat saya, yang penting niatnya sama gitu, sama-sama komunitas, dan kita bisa ngebantu orang dari secara promotifnya, secara edukatifnya juga kita sering mengadakan event yang seperti Mental Health Festival mulai 2016, dengan banyak sekali, kita ngumpulin banyak sekali psikolog dan psikiater, juga narasumber lain, tamu-tamu dari kalangan public figure, ada musik juga. Kemarin kepikiran sama Kak Sifat ya dari Love Yourself, dan Kak Igi dari Bipolar Care Indonesia, sama Kak Karin dari Get Calm. Wah, kita pengen banget nih, akhirnya Love Yourself, kayaknya saya mesti kasih apresiasi karena memang bisa memanage webinar ini dengan keren dari mulai kemarin. Jadi kita berusaha teman-teman di Sehat Mental, Dr. Rama juga, dan teman-teman lain berusaha kita sama-sama Love Yourself, kita menggalang dana buat saudara-saudara kita yang kurang mampu di situasi COVID seperti ini. Seperti itu sih dari saya, dan semoga cukup lah ya, kalau kepanjangan ntar materinya saya sebelum. Siap. Oke, terima kasih banyak Kak Ade. Berarti untuk Sehat Mental ID ini merupakan wadah, di dalamnya itu ada psikolog dan juga psikiater gitu ya Kak? Iya, psikolog, terus teman-teman juga dari public figure juga support kita juga gitu. Jadi kita pengen semua kalangan dan pelajar atau siapapun itu kita welcome kan. Oke. Dan untuk promotif mengenai kesehatan mental gitu ya Kak? Ya, betul sekali. Siap. Mungkin ini pertanyaan terakhir Kak sebelum masuk ke materi. Kalau dari sini habis pertanyaan terakhir kan? Iya. Menurut Kak Ade aja nih Kak. Kalau menurut Kak Ade sebetulnya mengenal diri atau kenali diri itu apa sih Kak? Oke, kenali diri itu tahu kita siapa kita dari sisi psikologis, dari sisi sosial kita, status sosial kita siapa, dan kita tahu kekuatan dan kelebihan ataupun kekurangan kita. Banyak yang nggak tahu gitu. Kalau emang termasuk nanti faktor psikologisnya, nah, itu kita bisa bahas bareng-bareng, ada Dokter Rama juga gitu, dan ada teman-teman yang lain juga mungkin yang bergabung juga mungkin dari bidang psikologi, kita bisa sharing. Makanya saya lebih suka ini kita share seperti ini nih. Nah, kenali diri itu tahu diri kita aja, know yourself better sih, dan benar-benar tahu dan nerima diri kita. Nanti masuk ada self love juga masuk, karena kalau udah tahu terima diri kita akan sayang juga sama diri kita sendiri. Itu sih poin simpelnya. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Ade untuk penjelasan dan pendapatnya. Mungkin tanpa berlama-lama, di sini kita akan mulai memasuki materi mengenai kenali diri saat Ramadan yang akan disampaikan oleh Dr. Rama Giovanni. Nah, untuk sebelumnya, untuk peserta nanti karena ini sistemnya sharing, kalau di tengah-tengah misal ingin mengajukan pertanyaan atau ada memunculkan banyak pertanyaan, silahkan bisa ditampung dulu ke kolom chat di bawah. Nanti langsung diajukan supaya nanti kita bisa membahas langsung. Nah, sebelumnya Dr. Rama boleh apa dulu mungkin pesertanya, Dok? Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kayaknya kurang dekat ya, Dok, ya itunya. Suaranya kecil. Suaraku kurang besar? Kurang besar. Iya, Dok. Nah, sekarang udah bagus. Cukup ya? Dokter, cukup, Dok. Sebelum ke materi, Dok, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Dok, kepada para pesertanya, mangga. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua teman-teman. Ya, Fauzi, Bu Sifat, Mas Ade. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya hari ini, gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rama Giovanni. Jadi saya seorang psikiater.
ya, bukan psikolog. Masih suka ketuker soalnya yang kayak gitu. Ya, jadi saya seorang psikiater ya, psikiater. Lulusan dari Fakultas Kedokteran. Kalau psikolog itu lulusan dari Fakultas Psikologi. Gitu kira-kira. Ya, apa yang mau ditanya lagi nih? Sudah kenal ya? Mudah-mudahan alhamdulillah. Iya. Atau dok, boleh dok, tadi kan kalau dijelaskan oleh Mas Ade itu dokter juga punya komunitas sendiri dok? Ya, jadi sebenarnya tadi ya wadah-wadah ini sebenarnya saya sama Mas Ade udah lama bikin lah sebenarnya. Sehatmental.id itu salah satunya. Tapi memang yang pertama-tama ada 2 yang saya aktif lah ya gitu. Selain Sehat Mental, yang pertama saya juga punya ada Yayasan Sehat Mental Indonesia ya. Yang kedua ada Switch Up namanya. Ya, namanya ya. Jadi kalau kalau Yayasan Sehat Mental itu kan itu fokusnya banyak ke kesehatan mentalnya ya. Kalau di Switch Up ini lebih ke personality development-nya sebenarnya. Ya, jadi yang satu tadi kita kalau ngomong di kedokteran ada preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif ya gitu. Nah di switch up ini lebih banyak preventif promotifnya. Nah kalau di yayasan saya banyak ngurusin kuratif dan rehabilitatif. Artinya kan ada yang pencegahan dan mengobati ya gitu. Nah di switch up ini saya banyak ngurusin personality development. Ya, jadi misalnya orang yang gini, prinsip saya kita jangan mengobati yang sakit aja, tapi menyehatkan yang sehat. Gitu. Ya, menyehatkan yang sehat gitu. Dan sebisa mungkin yang udah sehat jangan sampai jatuh ke dalam penyakit, gitulah kira-kira. Ya, jadi Yayasan Sehat Mental Indonesia dan kedua Switch Up. Gitu kira-kira, Dok. Ya. Oke, terima kasih banyak dok untuk penjelasannya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa bertanya. Uh, jadi nggak cuma mengenali diri aja, nanti juga pertanyaannya mungkin akan luas. Tapi tanpa berlama-lama, kita akan langsung membahas ke materi aja dok ya. Jadi kepada Dr. Rama Giovanni, spesialis kesehatan jiwa, saya persilahkan dok. Dikasih waktu berapa menit nih? Ini sekarang sampai harusnya ada 1 jam sih ya, Teh Sifat. Nggak usah lama-lama ya, suka banyak Tapi yang mau nanya. karena udah ini. Sharing nanti ngantuk Iya, semuanya ya. boleh. Jadi, nah ini nanti Mungkin kita sama maksimalkan. ininya. Punten dok. Ya. Untuk waktunya mungkin kita maksimalkan terlebih dahulu 30 menit ya dok ya. Berapa? Untuk materi. Berapa? 30 menit untuk penyampaian. Oh, ya. 30 menit dok. Saya kenceng deh kalau gitu. Nanti dari Iya, Mbak Sifat ininya ya, untuk rubah slide-nya ya, Mbak Sifat ya. Oke, jadi halo teman-teman semua. Jadi topik hari ini yang sudah dijanjikan oleh kita semua. Jadi topiknya kan pengenalan diri. Kalau bahasa planetnya know yourself ya, know yourself during Ramadan katanya. Jadi mengenali diri Anda ketika dalam masa Ramadan. Jadi mengenali diri ini sebenarnya nggak harus Ramadan gitu ya. Bisa kapan saja. Cuma karena ini momen yang menurut saya cukup tepat, karena kita sedang ada pandemi, kita sedang banyak mawas diri, kita sedang banyak introspeksi. Nah, pantaslah mungkin di Ramadan ini kita coba mengevaluasi diri kita lagi gitu. Apa betul apa yang Anda lakukan ini sudah sesuatu yang sesuai dengan diri Anda? Apa betul yang Anda lakukan ini adalah sesuatu yang memang benar-benar sesuai dengan perangkat diri Anda? Mungkin gitu ya. Boleh lanjut slide-nya? Nah, oke. Jadi ini sedikit CV saya aja ya gitu. Jadi saya dulu dokter umum dulu di Dustira ya di Cimahi ya. Sempat 2 tahun lalu saya sekolah, sekarang sudah jadi psikiater 2013 sebenarnya ya. Sebenarnya saya 2013 sudah selesai. Sempat di Sukabumi. Nah, yang fokus sekarang ada 2, yang satu di Medika Antapani dan di Yayasan Sehat Mental Indonesia, yang satu di Antapani, satu di Ujung Berung. Ya, boleh lanjut? Ya, ini tadi sudah kita bahas ya, founder 2 komunitas ini. Lanjut. Kelewat. Nggak apa-apa, kita stop di sini aja nggak masalah. Jadi,
Tadi sebenarnya pertanyaannya apa sih itu kesehatan mental ya gitu. Kan banyak orang masih belum belum tahu definisinya apa. Jadi banyak sekali definisi kesehatan mental ya gitu. Tapi yang paling jelas kesehatan mental itu adalah suatu bentuk kesejahteraan ya. Kesejahteraan apa? Kesejahteraan dalam sifat-sifat yang berhubungan dengan perilaku dan emosi ya. Jadi kesejahteraan dalam bentuk perilaku dan emosi. Tapi yang penting apakah cukup dengan sejahtera perilaku dan emosi? Tidak. Ya, selain kita sehat secara perilaku dan emosi, sejahtera, kita juga harus punya manfaat buat sesama, buat orang lain. Jadi kalau kita tetap punya sejahtera secara emosi, perilaku, tapi kita nggak bisa bermanfaat, artinya Anda belum sehat secara mental gitu loh. Ya, karena manusia itu diciptakan untuk bisa berkontribusi. Jadi selama Anda belum bisa berkontribusi, berarti Anda belum sehat gitu. Logikanya gitu. Dan definisi ini bukan saya yang bicara. Ini omongannya WHO. Ya, jadi kesehatan mental sama kesehatan fisik itu pentingnya itu sama. Ya, banyak teman-teman yang masih menganggap kesehatan mental itu tidak sepenting kesehatan fisik gitu. Padahal dua-duanya sama-sama punya peranan gitu. Ya, no health without mental health. Ya, gitu. Jadi sekali lagi kenapa? Karena ini saling berhubungan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena banyak keluhan-keluhan atau gejala-gejala kesehatan mental itu sangat berhubungan dengan kesehatan fisik. Ya, kita nyebutnya keluhan-keluhan psikosomatik. Ya, keluhan-keluhan fisik yang asalnya dari gangguan-gangguan psikologis. Ya, nanti kita bahas. Boleh lanjut? Ayo dilanjut. Tadi mana nih? Nah, oke. Jadi seperti teman-teman lihat ya tadi, jadi ini ada gambaran otak ya di situ, teman-teman lihat ya tadi. Jadi banyak yang bilang bahwa masalah-masalah kesehatan mental ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak ilmiah. Ya, kadang dibilangnya goib gitu ya. Artinya mitosnya gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya hampir sering sekali menemukan ya bahwa orang-orang yang mempunyai keluhan-keluhan atau gejala-gejala emosi, gangguan-gangguan kesehatan mental ya, gitu. Itu sering dianggap mempunyai kelemahan, gitu kira-kira. Jadi selalu kalau teman-teman sering lihat ya, banyak orang-orang yang depresi, banyak orang yang cemas, itu selalu di-stigma ya, namanya diberikan, semacam, keyakinan ke mereka bahwa, "Ya, Anda ini lemah saja, ya kurang iman, lebay," katanya gitu, ya gitu. Nah, ketika ketika ada stigma-stigma seperti itu, tidak membuat ilmu-ilmu kesehatan mental jadi lebih 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 baik, malah lebih buruk karena sudah terkena stigma. Nah, di sini ada bukti sebenarnya di gambar ini kalau teman-teman lihat. Ya bahwa bahwa kalau kita lakukan PET scan ya gitu, ternyata scan otak orang yang normal dengan orang yang tidak normal itu ternyata berbeda. Ya, kita lihat di depresi, di skizofrenia, di OCD itu ternyata aktivitas otaknya itu menemukan aktivitas yang berbeda. Ketika orang yang depresi, Anda bisa lihat bahwa ketika aktivitasnya itu sangat-sangat minimal. Ya, jadi ilmu kesehatan mental itu sangat berhubungan dengan ilmiah, dengan sains. Ya, artinya ini semuanya adalah disease, bukan weakness. Ya, banyak yang menyangka masalah-masalah kesehatan mental ini hanya masalah kelemahan semata dan kelebay-lebayan semata. Padahal tidak seperti itu, tidak semudah itu gitu loh. Ya, faktanya bahwa gangguan kesehatan mental adalah sesuatu yang sangat bisa dijelaskan, sangat ilmiah. Ya, Anda bisa dapatkan gambar-gambarnya dimanapun ya. Dan kenapa bisa begitu? Karena memang ilmu-ilmu kesehatan mental ini ilmu yang memang majunya agak telat ya. Gitu. Artinya penelitiannya tidak berkembang seperti penyakit-penyakit yang lain. Tapi sekarang sudah menjadi lebih aware lah orang-orang alhamdulillahnya ya gitu. Boleh lanjut? Ya. Nah, jadi gini, lalu lalu teman-teman mesti tahu dulu ya, ini sebelum kita ngomong karena ngenalin diri ini ada hubungan dengan sains.
Ya, nggak sekedar psikologis yang ala-ala gitu ya. Jadi Anda mesti paham dulu, kenapa sih saya mesti ngomong ini dulu, nanti saya jelaskan. Oke, di otak itu ada 4 hormon ya, neurotransmitter yang berhubungan banyak sekali dengan masalah-masalah emosi. Ya, nah yang paling sering dibahas adalah dopamin. Ya, apa sih dopamin? Nah, dopamin ini adalah suatu neurotransmitter yang punya fungsi untuk memberikan pleasure. Ya, pleasure, kenikmatan ya, gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang suka emotional eater ya, atau apa namanya, belanja ketika lagi bete, lagi kesel. Nah, ini karena pengaruh dopamin, ya. Kenapa? Manusia ketika sedang stres ya, ketika sedang tidak nyaman, dia akan nyari pleasure. Nah, pleasure ini namanya dopamin, ya, neurotransmitter dari dopamin. Nah, dopamin ini bisa dihasilkan dari luar, yang paling sering apa? Makanan, seks, narkoba, ya, itu yang paling sering. Jadi, apa namanya, jadi kenapa sih banyak orang yang depresi, banyak orang yang stres, kok ada yang dibilang emotional eater, kenapa? Karena ketika dia stres, dia makan. Karena makan, ketika kita makan, itu begitu kita ngunyah ya, itu langsung keluar dopamin. Dia takis, ternyata dopamin turun lagi. Jadi begitu udah nggak ada, dia nyari lagi, gitu loh. Ya berulang-ulang terus gitu. Narkoba juga begitu. Hubungan dengan dopamin. Nah, lalu ada serotonin. Nah, serotonin ini dipercaya mempunyai hubungan banyak dengan yang namanya depresi. Ya, ada gangguan-gangguan jumlah serotonin dalam penyakit-penyakit depresi. Nah, serotonin ini berhubungan dengan mood nanti ya, dengan emosi memang. Nah, eee, serotonin pun tidak, banyak terdapat di otak ya, lalu di lambung juga, ya. Makanya kenapa orang depresi itu bisa 2, bisa makannya banyak banget ya, atau malah nggak mau makan sama sekali. Kenapa? Serotoninnya terganggu. Ya, gitu. Jadi nah, terus ada oksitosin, ini hormon hormon cinta disebutnya oksitosin ini ya, seperti seorang ibu yang sedang memberikan, ASI kepada anaknya itu namanya oksitosin ya, hormon oksitosin. Nah, ini nanti kita bahas yang disebut endorfin atau endogenous morfin. Artinya morfin yang dihasilkan dari dalam tubuh Anda. Nah kan, kenapa kok endorfin jadi begitu penting pembahasannya di sini? Karena memang endorfin ini adalah satu-satunya hormon yang memberikan Anda kebahagiaan. Ya, endorfin dipercaya bahwa ketika Anda melakukan kegiatan, profesi, kerjaan apapun yang sesuai dengan diri Anda, itu endorfinnya keluar. Untuk sebagian orang mungkin ketika dia sedang bermain gitar misalnya, endorfinnya keluar, buat sebagian orang enggak gitu. Ya, untuk sebagian orang kenapa sih kalau kalau bertemu orang baru ya dia kok bisa mudah akrab, tapi buat orang lain kok saya sulit sekali berkenalan dengan orang baru. Kenapa? Nah, kenapa? Karena memang berbeda-beda tiap orang. Jadi setiap orang tuh punya karakter khasnya masing-masing. Nah, ketika kita bekerja atau berprofesi, melakukan kegiatan yang sesuai dengan karakter diri kita, hati kita, itu kita pasti akan happy. Ya, kalau kata kata Jim Rohn itu salah satu motivator terkenal di Amerika, dia bilang, "If you want something, ya, if you wanted something, you'll find a way. But if you don't want it, you'll find excuse." Ya, jadi kalau Anda banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kesenangan Anda, itu pasti endorfinnya keluar. Karena kalau Anda tidak melakukannya sehari-hari, itu pasti nanti akan nyari juga gitu. Ya, nggak mungkin orang, nggak punya kebutuhan dalam dalam artian untuk mencari kebahagiaan gitu. Pasti semua orang ingin mencari kebahagiaan. Ya, kenapa sih orang masih minder? Karena ini nanti kita bahas. Boleh lanjut? Ya. Ini menarik, jadi kalau kita ngomong teori, ini banyak sekali teori mengenai pengenalan diri, mengenai mengenai jati diri, ini tools-nya banyak sekali. Jadi, istilahnya mulai dari yang mitos-mitos, yang anekdot ya, yang tidak ada dasar ilmiahnya, sampai yang, ada dasar ilmiahnya, gitu. Nah, ini menarik, saya punya kasus ya, gitu, saya punya kasus ya,
salah satu dulu mahasiswa ya, saya ingat sekali. Jadi memang dibawa ke poliklinik oleh ibunya ya, karena katanya orangnya kok anak saya kok mager banget katanya. Malas gerak ya, gitu. Anaknya nggak mau gerak. Yang kedua, kok apa namanya, senang banget ngurung diri di kamar katanya gitu. Nah, waktu itu dikonsul ke saya karena ibunya greget katanya, nggak kayak ibu yang senang bertemu orang, yang senang apa ya, bergaul, begitu bersosialita. Nah, kok si anak enggak, dia bilang ini aneh nih bilang. Nah, dikonsul ke saya gitu loh. Kenapa? Karena menurut ibunya aneh. Lalu saya tanya eh, ke klien tersebut, kamu punya masalah-masalah emosi nggak? Saya bilang, nggak ada kok dok, emang saya betah aja di rumah, katanya di kamar ngurung diri, merenung katanya. Kan aneh ya dok, kata ibunya. Kalau saya kan nggak suka merenungnya. Nah, saya bilang ternyata ini ada perbedaan kebutuhan nih, gitu. Ya udah, artinya saya lakukan tes gitu ya. Ternyata waktu saya lihat hasilnya, oh ternyata nih anak memang pada dasarnya tipe-tipe orang yang introvert istilahnya gitu ya. Artinya memang dia bukan tipe yang mempunyai kebutuhan untuk bertemu orang gitu. Dan sementara ibunya tipe-tipe orang yang harus bertemu orang. Nah yang jadi masalah kan ternyata si ibunya tidak memahami bahwa nih anak punya kebutuhan dan punya sifat yang berbeda gitu loh. Ya kebanyakan ya nggak semua, ada beberapa orang tua yang menganggap sifat anaknya tuh harus sama dengan sifat ibunya. Ya, bahwa misalnya kalau ibunya dokter, bapaknya dokter harus jadi dokter juga. Karena mirip. Nah, padahal tidak seperti itu gitu loh. Ya, setiap orang punya kebutuhan melakukan kegiatan yang beda-beda. Ya bahkan saya sering mendapatkan kasus-kasus couple ya gitu. Ya menarik apa ya jadi hanya karena masalah-masalah yang satu peka, yang satu nggak peka dalam hal sifat, dalam personality, itu bisa jadi berantem gitu loh. Ya gitu karena apa ya, buat saya ternyata masalahnya bukan bukan ini ya, bukan masalah kadang-kadang gini ya, saya kasih contoh buat teman-teman di sini kayaknya banyak perempuan ya gitu ya. Jadi mostly kebanyakan perempuan itu empatinya kuat. Ya, empatinya kuat mostly walaupun nggak semua perempuan empatinya kuat. Dan mostly laki-laki itu empatinya biasa atau malah kurang. Ya, gitu. Artinya dia kurang perasa rata-rata laki-laki itu. Nggak semua laki-laki perasa. Ada juga yang perasa. Kayak Mas Ade perasa ya Mas Ade ya, gitu. Jadi Mas Ade itu perasa. Jadi nggak semua orang laki-laki juga nggak perasa, ada. Cuma artinya saya pernah mendapatkan kasus hanya karena laki-lakinya nggak peka, perempuannya peka, bisa jadi berantem hanya karena perempuannya tipe-tipe yang selalu memberi kode gitu. Ya, apa kode artinya uh, kalau ditanya, "Kamu ada masalah nggak?" gitu. Jawabannya ya nggak apa-apa, nggak ada gitu. Ya, gitu. Padahal dia lagi ada, cuma karena dia mengharapkan pasangannya itu peka ya, mengerti perasaan dia, ya sulit gitu loh. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak paham diri mereka dan tidak paham diri pasangan. Kalau kita paham itu akan beda. Ya, karena kalau perbedaan itu kan bisa cekcok, bisa cocok ya. Tergantung Anda gitu loh. Ya tergantung Anda mau ngelihatnya gimana. Ya jadi experience-nya begitu dan memang yang sering lagi karena tadi ada satu kasus juga saya ibu-ibu ya jadi keluhannya cemasnya kuat banget hanya karena si ibu ini tipe yang sangat rapi, sangat tertata, bapaknya enggak gitu. Ya ternyata ibunya berharap bapaknya bisa rapi kayak ibunya padahal tidak bisa gitu loh. Gitu kira-kira ya. Boleh lanjut? Nah, oke. Banyak orang bertanya ke saya, passion tuh apa sih sebenarnya? Nah, gitu. Kenapa sih penting passion gitu ya? Jadi gini, tadi saya sudah bahas dari awal sebenarnya. Dalam dunia kedokteran itu ada yang disebut dengan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, kalau preventif promotif ini sifatnya edukasi dan pencegahan. Sebelum terjadinya gangguan atau sudah terjadi gangguan biar tidak lebih parah lagi gangguannya. Nah,
Kalau kuratif dan rehabilitatif, nah kuratif itu artinya dia bentuknya mengobati. Yang sudah sakit kita obati. Nah, kalau rehabilitatif itu dia yang sudah sakit, udah diobati, direhabilitasi untuk jadi kembali ke awal lagi. Nah, passion ini di mana sih mainnya? Bisa di semua. Tapi kita fokus tetap passion itu kita pakai untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan kesehatan jiwa gitu loh. Mencegah terjadinya gangguan-gangguan kesehatan mental. Karena kalau Anda sudah ketemu dengan passion Anda, ini bahasa yang sering sekali kita sampaikan, passion gue ini, apa betul? Nah kita nggak tahu, nah kita lihat, gitu ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman sering gini ya, nah, lu jadi diri lu sendiri deh gitu, be yourself gitu. Tapi waktu ditanya, Anda udah tahu diri lu belum? Nggak tahu juga saya sebenarnya di mana senangnya gitu. Ya, kenapa penting? Jadi gini, ini ada data lagi ya dari luar ya. Jadi 87% mahasiswa ini salah jurusan loh. Dan ini fakta. 87%. Kenapa kok saya bilang ini fakta yang mengagetkan? Karena memang kalau kalau kita misalnya ngomong kuliah, ya kalau kita kuliah iya, tapi begitu masuk kuliah kita nggak senang dengan mata kuliahnya kan ada stresnya juga. Ya, ini menarik lagi ada fakta bahwa mungkin teman-teman tahu Institut Pertanian Bogor. Ini saya pernah baca ternyata lulusannya itu paling banyak itu ternyata kerja di bank. Ya, paling Institut Pertanian Bogor. Ya, ini fakta menarik buat saya. Artinya apa? Artinya teman-teman banyak yang masih belum paham. Bahkan untuk sesimpel ngambil jurusan kuliah atau kerja. Ya, boleh lanjut? Oke. Nah, sekarang gini. Menurut Profesor Talal Ben-Haer ya, itu yang namanya manusia itu punya 3 tahapan dalam hidup. Ya, tahapan yang paling primitif, tahapan yang paling rendah, tahapan yang paling bawah, itu adalah tahapan asal kerja disebutnya. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, mungkin teman-teman mungkin pernah dengar atau pernah lihat di sosmed atau dimanapun ada teman yang suka nulis TGIF ya. TGIF, singkatan dari Thanks God It's Friday katanya. Ya, pasti sering ngelihat yang seperti itu. Nah, ketika kita ngomong Thanks God It's Friday artinya apa? Artinya secara secara psikologis ya, Anda nyari apa sih kalau ngomong Thanks God It's Friday? Anda nyari waktu Sabtu dan Minggu kan? Ya. Artinya kalau Anda nyari waktu hanya Sabtu dan Minggu selama Senin sampai Jumat, Anda nyaman nggak sebenarnya? Ya, jawabannya kan pasti enggak. Artinya kalau orang yang sering nulis TGIF, dia kan selama Senin sampai Jumat nggak pernah nyaman kerjanya. Ya, apakah itu normal? Nah, jawabannya tidak sebenarnya kalau secara ilmu positif psikologi. Ya, karena manusia itu perangkatnya dibuat bahwa manusia itu harus lebih mudah happy daripada banyak stresnya. Sementara kalau ada kerja yang sifatnya TGIF, Thanks God It's Friday, ya itu artinya Anda tidak nyaman dengan kerja Anda. Anda asal kerja aja, yang penting survive. Di sini saya nggak nyuruh Anda yang sudah kerja terus harus keluar kerja, enggak. Cuma renungkan kembali. Ya, renungkan kembali. Ya, jangan-jangan di musim pandemi seperti ini, orang yang tadinya kerja kan banyak yang dirumahkan, ternyata ada hikmah gitu loh. Hikmahnya ternyata selama ini emang dia nggak suka kerja di sana gitu loh. Ya, bisa jadi gitu, asal kerja. Jadi dia hanya nyari bentuk-bentuk survival aja ya, bentuk-bentuk survival aja. Artinya bentuk-bentuk keamanan aja, yang penting gue makan. Ya, mau gajinya 5 miliar tiap bulan, tapi tetap aja nyarinya Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu.
Ya hidupnya hanya Sabtu dan Minggu itu nggak nyaman. Oke, itu yang paling primitif. Boleh lanjut? Nah, lalu kedua tipe-tipe orang yang akan mencari pangkat atau karir. Apa maksudnya pangkat atau karir di sini? Jadi ini banyak kita lihat pada bidang-bidang ini ya, politik atau apa namanya, aparat ya sering. Ya orang yang tadinya jadi, camat, mau jadi wali kota dan seterusnya sampai jadi presiden terus pensiun. Nah, gitu ya. Orang yang ngejar jabatan dari karyawan jadi direksi terus pensiun. Nah, ini masih enak kalau tadi kan dia BT-nya Senin sampai Jumat setiap minggu. Nah, kalau ini BT-nya nanti pas sudah pensiun gitu. Jadi selama di tengah-tengah dia happy, pas sudah pensiun dia bingung mau ngapain. Ya ini banyak terjadi pada peran-peran, di perusahaan ya atau di apa namanya itu aparat ya, TNI, Polri, PNS itu sering terjadi. Ya tapi mending ini happy-nya sampai pensiun. Kalau yang tadi tiap minggu Senin sampai Jumat bete, ya gitu. Lanjut. Nah, inilah yang disebut dengan pengenalan diri. Ketika Anda bekerja, ketika Anda berkegiatan itu sesuai dengan purpose Anda, dengan tujuan Anda. Ya, apa sih maksud tujuan Anda? Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya weekend weekday gitu misalnya. Ya, every day is weekend gitu. Tiap hari menurut dia adalah sesuatu yang apa namanya? Menyenangkan, happy-happy. Ya nggak tiap Jumat malam yes gitu ya, terus Minggu malam apa namanya? Tepok jidat lagi gitu ya. Aduh besok Senin kerja lagi. Nah, seperti itu. Kalau Anda masih gitu berarti masih ada yang salah dengan purpose hidup Anda. Ya, kalau kita sudah punya purpose itu akan happy tiap hari. Nah, ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan purpose seperti apa? Ya, ada yang disebut 4E ya. Ya, apa tuh 4E? Itu singkatan dari easy, ya, enjoy, excellent, dan earn. Easy itu maksudnya gimana? Jadi Anda gitu melakukannya mudah, buat orang lain sulit, buat Anda mudah. Contoh buat sebagian orang kenapa sih kalau kalau misal kalau Anda nih pernah sekolah pasti kan, kenapa kok ada tim yang senang bikin PowerPoint-nya, kenapa ada tim yang ada yang senang dengan presentasinya, kenapa? Nah itu karena purpose-nya dia adalah memberikan kebutuhan dia adalah memberikan komunikasi, presentasi. Sementara buat yang lainnya belum tentu dia senang dengan harus bicara depan kelas. Bukan masalah bisa nggak bisa nih. Gitu kira-kira. Jadi easy dulu buat Anda, terus kedua enjoy. Ngelakuinnya tuh Anda kalau cuma sekali nggak puas, pengen terus gitu loh. Ya diulang-ulang kayak ada adiksinya. Lalu excellent. Excellent di sini artinya melakukannya Anda hebat, bagus. Sering diminta tolong oleh orang lain. Ya, gitu. Sering minta tolong, terus Anda bertanya, "Kenapa kok ke saya lagi?" Soalnya Anda yang paling baik. Anda yang paling keren ngelakuinnya. Nah, itu sudah tanda-tanda. Jadi coba renungkannya easy, enjoy, excellent. Dan keempat, yang paling penting harus ada earn, ya. Harus mendapatkan produktivitas, harus mendapatkan apa bahasanya harus mendapatkan kenikmatannya dari situ gitu loh. Ya, karena bisa aja kalau 3E itu easy, enjoy, excellent tapi nggak earn bisa jadi hobi doang. Nah, kalau kata Gubernur Jawa Barat harus jadi hobi yang dibayar gitu kira-kira. Ya, jadi kenapa ini tujuannya dengan hidup nanti ke depan. Ya, kalau sana Anda sudah menemukan purpose Anda ya gitu. Kalau teman-teman yang pernah baca Ikigai ya itu kira-kira begitulah prinsipnya gitu. Mencari jati diri, mengenali diri itu kenapa? Karena kita nanti akan menjalankan sesuatu jangka panjang sesuai dengan perangkat kita gitu. Jadi gini misalnya, Anda tahu mobil Mercy pasti kan Mercedes ya, Anda bayangkan mobil Mercedes nih ya. Lalu ada bus Transjakarta misalnya. Lalu ada mobil Colt Box misalnya. Ya mungkin secara visual, Anda akan lihat Mercy adalah bentuk visual terbaik di antara tiga ini. Tapi kalau Anda mau ngangkut penumpang banyak, Anda pakai yang mana? Pasti pakai yang bus toh. Dan kalau mau jualan tahu bulat, misalnya begitu, ya mau jualan tahu bulat, Anda pakai yang mana? Pakai mobil Colt Box kan? Gitu. Jadi artinya manusia seperti itu. Jangan lihat dari fisiknya, tapi lihat dari fungsinya, dari kebermanfaatannya seperti apa. Ya bisa jadi Anda kalau dianalogikan dengan kendaraan ada yang seperti Mercy, ada yang seperti bus,
ada yang seperti tadi mobil box, ada yang seperti ya macam-macam lah. Ya, jadi fokus purpose adalah mengenali diri, mengenali perangkat supaya kita bisa melakukan kegiatan sesuai dengan perangkat kita gitu loh. Ya, jangan mobil cold box dipakai untuk balapan dan mobil Mercy dijualan tahu bulat, nggak nyambung, bukan masalah nggak bisa. Gitu ya kira-kira. Boleh lanjut? Ya, tadi sudah dijelaskan ini easy. Lanjut. Enjoy. Excellent. Dan earn ya. Ya. Dan excellent dan nah, ini ya di sini kita lihat tentu semua setuju kalau semua orang itu memiliki kelemahan dan kekuatan. Ya, nggak mungkin Tuhan pencipta itu menciptakan kita tanpa kekuatan dan tanpa kelemahan. Nah, sekarang yang jadi masalah kenapa? Masih banyak orang yang berpikir bahwa untuk kita menjadi lebih baik, kita fokus sama memperbaiki kelemahan kita gitu. Ya. Padahal dalam ilmu positif psikologi justru kita harus fokus pada kekuatan kita dan menyiasati kelemahan. Ibaratnya begini, ini ada segagang pisau, ada pisau ya. Nah, pisau itu kan ada gagangnya, pegangannya ada ujungnya yang tajamnya. Anda kalau mau mengasah yang mana? Pegangannya atau ujungnya? Kan pasti ujungnya. Kenapa kok nggak gagangnya? Karena percuma kita ngasah gagangnya juga seperti nggak ada manfaat. Nah, pasti seperti itu. Anda kalau kalau ngasah ngasah gagang pisau, artinya Anda memperbaiki kelemahan Anda yang mungkin sebenarnya nggak ada manfaat. Atau misalnya di sekolah nilai matematik Anda 5, bahasanya 8. Ya mungkin kebanyakan di sekolah itu yang matematik 5 disuruh les, yang 8 didiamkan kan gitu. Padahal kalau menurut ilmu positif psikologi, yang 5 jadikan 6, yang 8 jadikan 10. Jadi fokus sama kekuatan diri kita dulu. Jangan kelemahan, karena kelemahan pasti ada. Ya percuma, tapi gitu loh. Tapi kita harus tahu kelemahan biar bisa menyiasati gitu loh. Ya dan kita pun melihat orang jangan selalu melihat kelemahan, lihat kekuatan dia, strength-nya dia di mana. Manfaatkan itu. Ya, gitu kira-kira. Lanjut, boleh? Nah, ini contoh ya gitu. Ini ada bayangkan ada seorang yang berantakan kamarnya ya gitu. Kayak kapal pecah ya, nggak disiplin, nggak tepat waktu ya. Datang terlalu telat, gegabah, barangnya hilang, mageran ya, orangnya nggak mau gerak, diam di kamar, nggak mau ini macam-macam lah ya, nggak mau gerak, nggak semangat kerja. Terus ini IPK-nya waktu di kuliah 0,5. Ya, kira-kira orang-orang kayak gini pantas hidup nggak sih? Ya, gitu. Mungkin kalau Anda ngelihatnya, aduh jijik gitu ya, aduh parah banget gitu ya. Nah, tapi boleh lanjut? Tapi di satu sisi, dia ternyata kalau disuruh bimbing orang baik. Ya, dan dia kalau melihat perbedaan orang tuh dia sangat sangat cepat. Ide-idenya banyak. Terus kalau nolong tuh kayaknya tanpa ada pamrih istilahnya ya. Dan memang selalu selalu ingin mendapatkan atau memberikan yang terbaik lah istilahnya, dibayar dibayar 0 rupiah, dibayar 100 juta rupiah, dia selalu akan berusaha kelasnya atau misalnya apa yang dilakukan setara dengan 100 juta walaupun hanya dibayar 0 rupiah gitu kira-kira. Ya, namun kalau kita lihat ini kan jadi beda ya dibanding yang tadi. Nah, ada nggak orang yang seperti ini? Ada. Nah, boleh lanjut? Nah, jadi itu saya sebenarnya gitu loh. Ya, jadi kalau Anda lihat kelemahan saya, Anda mungkin sebel gitu, bete, ya nggak rapi, nggak disiplin dan segala macam. Saya begitu lihat Anda tadi saya ternyata bisa punya peran-peran dalam memberikan presentasi yang menarik atau dalam memberikan terapi itu ternyata bisa membantu kan beda gitu kira-kira. Ya jadi fokus sama kekuatan. Lanjut boleh? Nah ini contoh ya, contoh hasil ya, contoh hasil yang dari tools yang pernah saya pakai ya gitu.
Ini adalah bentuk tools ya. Jadi kita lihat ada kekuatan dan kelemahannya. Jadi makin tinggi urutannya itu makin Anda, yang makin ke bawah itu makin nggak Anda banget gitu loh. Ya gitu. Jadi ini contoh punya saya lah gitu ya. Jadi ada bakat-bakat seperti developer, individualization, ideation, belief itu nanti kalau menerangkannya harus punya kelas khusus, tapi intinya bakat-bakat yang saya miliki adalah bakat-bakat yang harus bertemu orang dan sifatnya harus berelasi, artinya sejajar. Ya, gitu. Karena kita ketemu orang tuh ada yang harus di atas orang lain, harus sejajar, atau di bawah orang lain. Nah, Anda yang mana kita nggak tahu. Itu harus harus kita harus kita cek gitu. Tapi artinya kalau kita lihat di bawah saya itu ada kompetitif, saya nggak kompetitif orangnya ya gitu. Kedua, nggak disiplin ya, nggak teratur, saya luar biasa gitu ya, nggak tertata. Jadi kalau saya disuruh tertata ya pusing, nggak bisa saya gitu loh. Dan memang saya pada dasarnya nggak kompetitif. Gitu ya kira-kira. Contoh, ini contoh aja. Nanti kalau mau tanya boleh lanjut. Ya, ini kesimpulan yang tadi bahwa kita lihat sebenarnya ada thinking ya, berpikir, ada striving, ada influencing, dan ada relating. Nah, kebetulan saya kuatnya di relating ini gitu loh. Jadi yang influencing dan relating ini kita ketemu orang, kalau thinking dan striving itu kita nggak bertemu orang. Dan memang kekuatan saya lebih banyak untuk bertemu orang ternyata gitu loh. Which is itu yang saya lakukan sekarang gitu loh. Bisa saya nggak bisa memberikan seminar, narasumber ya di sini aja di webinar, untung diundang sama Love Yourself, terima kasih ya. Gitu kira-kira. Boleh lanjut? Nah, uh, uh, pasti teman-teman sudah tahu siapa sih Albert Einstein ya. Ini orang yang sangat terkenal. Albert Einstein tuh punya quotes ya sendiri. Jadi dia bilang everybody is a genius, dia bilang ya. But if you judge a fish by climb a tree, ya itu akan lihat bahwa dia itu bodoh gitu. Jadi jangan ngelihat orang yang nggak sesuai dengan perangkatnya. Yang namanya ikan suruh berenang dong gitu. Yang namanya monyet ya suruh manjat, jangan dibalik gitu loh. Ya orang itu sebenarnya semuanya jenius, tapi kadang-kadang kita nggak tahu di mana kita tempatnya gitu loh. Kalau kita sudah tahu tempatnya, kita akan lebih mudah beradaptasi, lebih mudah untuk jadi lebih bahagia. Gitu kira-kira ya. Lanjut. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman. Mudah-mudahan materinya cukup singkat, padat, dan jelas. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada yang mau bertanya, silahkan dilanjut. Ya. Ya, siap. Terima kasih banyak Dokter Rama untuk materi yang sudah disampaikan. Ini kebetulan sudah ada 2 peserta yang mengirimkan pesan private. Sambil ada 2, saya mau bacakan salah satu langsung dijawab atau mau dibacakan dua-duanya dulu, Dok? Silahkan, terserah enaknya gimana. Oh iya, kita coba baca dulu aja. Ya. Ini pertanyaan yang pertama. Dok, saya sudah kerja lebih dari 10 tahun. Lama-lama saya masih belum menemukan passion saya, sehingga apa yang saya lakukan lebih random lagi. Jadi nggak jarang saya menjadi cepat stres, sedangkan saya nggak mungkin untuk resign dari kerjaan. Itu pertanyaan itu. Mungkin kayaknya enaknya langsung dijawab dulu aja, Dok. Oke. Jadi gini, balik lagi, makanya saya nggak bilang Anda harus resign kan tadi gitu ya. Cuma karena itu sifatnya sangat-sangat berbeda, tiap orang kan punya kebutuhan secara materi, saya paham betul itu. Cuma artinya gini, waktu Anda kerja di sini, ada nggak kegiatan lain yang Anda lakukan di luar selain kerjaan yang buat Anda happy? Nah, coba renungkan itu. Jangan-jangan Anda senangnya yang ke sana gitu loh. Ya saya paham kenapa dia belum bisa resign, tadi kan mungkin karena ada kebutuhan dan segala macam. Cuma untuk mencapai gini ya, apa yang saya sampaikan di sini adalah bentuk-bentuk motivasi awal ya, atau pengenalan awal dari materi pengenalan diri. Ya, bukan menjadi diri Anda sendiri. Itu jalan panjang. Ya, mengenali diri dengan menjadi diri sendiri itu bentuk proses yang sangat berbeda, teman-teman. Ya saya paham 10 tahun dong. Gini ya, saya cerita sedikit tadi ya. Kenapa kok ditulis itu ada IPK 0,5? Karena saya pernah 1 tahun lebih salah jurusan loh. Jadi ya. Jadi saya sempat kuliah di teknik dulu. Ya, saya sempat kuliah di teknik 1 tahun dan IPK saya 0,5 itu.
Ya, saya dulu kuliah di Institut Teknologi Nasional di ITENAS ya 1 tahun di jurusan Teknik Kimia dan di situ IPK saya 0,5. Terus apakah berarti saya bodoh? Saya gagal? Bukan. Ternyata memang perangkat saya nggak di sana gitu loh. Ya, jadi tugas Anda sebenarnya adalah nyari. Dan gimana supaya nyari? Kita harus eksplorasi gitu loh. Mau nggak mau. Maksudnya gimana? Jadi analoginya gampang. Kalau misalnya ini saya tanyalah ke moderator gitu ya. Kalau anak-anak kecil ya pengen tahu rasa es krim atau enak atau nggak enak, dia gimana kalau ke tukang es krim? Dia tahu rasa yang dia sukain Coba gimana? Nah, mau nanya apa yang nanya, paling enak. nah, bisa. Tapi kalau dicobain ternyata buat dia nggak enak, nggak kan? Tetap yang paling logik apa? Suruh nyobain kan? Mm-mm. Nah, jadi artinya itu. Persis kayak milih es krim. Eksplorasi sebanyak mungkin. Contoh, saya boleh nyebut merek nggak ya? Kan ada tuh Colonel Sanders ya. Dia punya produk ayam yang pasti semua orang sudah tahu ya. Itu saja ya. Ya. Jadi Sebut Anda aja, tahu, Dok. sebut aja lah ya, Kentucky Fried Mm-mm. Chicken. Itu tahu nggak Mm-mm. Colonel Sanders menemukannya tahun berapa? Umur berapa dia? Udah umur 60. Jadi saat-saat dia sudah pensiun, dia baru menemukan bahwa, iya dari dulu saya senang goreng ayam gitu loh. Itu menarik kan gitu. Tahu Thomas Alva Edison nggak? Penemu lampu. Nah, penemu Bener lampu kan gitu. Ya. Tahu nggak berapa kali dia nyobain sampai menemukan? 99. Iya, 999 kali. Kamu kebayang nggak waktu di 5.000 kali dia gagal, dia berhenti? Nggak akan ada lampu mungkin sekarang. Benar-benar nggak akan ada lampu. Jadi artinya apa yang kita lakukan eksplorasi itu butuh dinamika, nggak smooth. Artinya nanti suatu saat kita akan sampai tujuan. Cuma kalau di pesawat bahasanya harus brace for impact kita gitu loh. Ya turbulence sedikit ada ya gitu. Nanti enak itu biasa itu. Oke, jadi sesuatu yang berhubungan diri ini memang tiap orang beda-beda nanti menemukannya. Saya pribadi baru menemukannya mungkin di usia 33. Oh, udah tua dong berarti saya ya gitu. Jadi saya menemukan, jadi ya karena dulu saya terus terang saya merasakan ketidaknyamanan waktu kuliah di ITENAS itu. Ya sangat nggak nyaman. Ya jadi buat teman tadi yang sudah kerja 10 tahun nggak bisa resign, saya paham Anda punya kebutuhan, tapi Anda bisa tetap punya waktu, saya yakin untuk mengeksplorasi diri Anda. Nanti kalau memang mau dites misalnya itu beda lagi urusannya. Ya karena tesnya banyak macam-macam, termasuk horoskop, tahu nggak kamu? Ya, kayak kalau Libra tuh gimana sifatnya segala macam gitu ya, Leo apa. Nah itu sebenarnya itu hoax lah menurut saya. Yang tadi saya sampaikan itu berdasarkan fakta ilmiah, penelitian cohort study 20 tahun. Tapi Ya, banyak yang gitu. percaya sama horoskop gitu gimana tuh, Dok? Mempengaruhi mental seseorang nggak sih sebetulnya? Nah, gini, itu kan bentuknya sugesti aja kayak hipnotis. Anda akan beruntung, oh iya ya, terus ada yang dapat, ya udah ini berarti sesuai dengan horoskop gitu loh. Padahal mungkin ya udah nggak ada hubungan dengan horoskop juga. Tapi kan pertanyaan, apa semua yang dibicarakan horoskop benar? Kan pasti enggak. Iya. Gitu Benar kira-kira juga ya. ya. Sip. Dok, Iya. ini ada tanggapan, Dok, dari peserta. Jadi katanya izin mengkonfirmasi, jadi untuk proses eksplorasinya ini berarti berlangsung seumur hidup ya, Dok ya? Oh ya bisa kapan aja. Tadi makanya kayak Colonel Sanders kita kan nggak tahu kapan. Tapi saya ngelihatnya gini ya, bahwa zaman sekarang banyak sekali tools-tools tadi ya, saya bilang banyak sekali tools-tools, banyak sekali apa ya teman-teman yang bergerak di bidang-bidang penemuan jati diri. Jadi bukan saya doang. Banyak. Nah silahkan Anda mencari informasi di sana. Ya gitu karena tiap orang punya pandangan yang berbeda dalam menemukan diri. Nah, pandangan saya adalah pandangan konsep positif psikologi, ya, dan ini karena musim Ramadan ya. Jadi di Quran itu, di surat Al-Isra ayat 85, itu ada satu kata, dibilangnya syakilah. Ya, dibilangnya syakilah. Ya, jadi kalau teman-teman yang suka paparan yang agak berat ya di Ustadz namanya Numan Alikan, kalau ada teman-teman yang tahu Numan Alikan, nah itu pernah bahas Syakilah dengan baik sekali di YouTube. Saya lupa ininya linknya. Karena memang tiap orang tuh bekerja sesuai dengan keahliannya gitu loh.
Bahkan di situ dia diceritakan ada temannya yang mau belajar bahasa Arab, bahasa Quran nggak baik-baik, nggak bener-bener udah tahunan. Kenapa? Emang bukan di situ gitu loh dia bilang. Tiap orang tuh emang punya keahlian, keunikannya masing-masing gitu istilahnya. Karena everybody is unique. Ya gitu, nggak ada yang sama gitu. Ya, jadi eksplorasi itu terus kita nggak tahu, mungkin ketemunya besok kita nggak tahu. Mau ketemunya seminggu lagi kita nggak tahu. Gitu, tapi Ramadan adalah bentuk cara yang baik untuk introspeksi diri, apa betul ini saya gitu atau bukan. Ya, ciri-cirinya 4E tadi. Ingat ya, 4E. Kalau sudah ketemu 4E-nya, ya sudah gitu loh. Kayak Mas Ade itu ya 4E-nya di konten-konten kreator. Ya, di konten-konten, di ide-ide. Jadi kalau Mas Ade disuruh jadi accounting, mati dia gitu loh. Nggak banget ya, nggak banget. Nggak banget gitu loh. Jadi Salah kekuatan angka Mas yang Ade. ada ya kayak salah angka. Oh ya sering transfernya angkanya misalnya 1.250.000, saya 125.000, itu kan kurang 0,1 Ya, itu bahaya. Jadi jangan saya kaitkan sama uang lah gitu. Biar ada orang penting aja di sehat mental. Jadi ada orang-orang yang kalau ngelola keuangan tuh sangat baik kan, pasti teman kamu pasti punya teman di bendahara dulu yang dipercaya kan, duit nggak pernah hilang, struktur bon dipegang, dijegrek, dirapikan, ada kan pasti gitu. Ya itulah sesuai dengan dirinya, gitu kira-kira ya. Kalau untuk kan dokter juga seperti dokter baru menemukan saat usia 33 tahun ya dok ya. Apakah ada ciri-cirinya atau apa yang dirasakan gitu dok ketika kita sudah menemukan Jadi gini, waktu itu ini contoh cerita ya gitu. Saya tuh masuk psikiatri itu di usia 32 ya. Waktu itu. Sorry. 30. Usia 30 saya spesialis waktu itu. Jadi saya ingat banget sebelum spesialis itu tadinya saya mau ngambil THT. Ya, gitu, telinga, hidung, tenggorok ya. Tapi nggak tahu ya ini ada kalau bahasa spiritualnya sama Allah, sama Tuhan gitu ditunjukin saya gitu loh. Kok suatu hari saya di rumah sakit Dustira itu diminta untuk menggantikan dokter umum gitu di sana gitu. Ya ternyata waktu saya pindah ke bagian jiwa, sorry, kok menikmati sekali gitu. Jadi rasa ingin tahunya lebih tinggi. Rasa merasa bahwa ini sesuatu jadi tantangan itu ada. Jadi yang saya bilang, if you want it something, you'll find a way. If you don't want it, you'll find excuse. Jadi kalau Anda banyak excuse, berarti Anda ini nggak banget gitu loh. Coba aja renungin sama diri Anda. Anda pasti punya kegiatan yang menurut Anda lebih menyenangkan gitu loh. Dan dilakukan biasanya di saat-saat yang kepepet atau di waktu luang gitu ya. Gitu kira-kira. Ciri-cirinya ya kita menikmati gitu. Mengamini terus. Tadi 4T tadi easy, enjoy, excellent, dan earn. Ya, saya pun ternyata baru ngeh gitu. Dari SMA sudah sering dimintain curhat sama teman-teman. Gitu. Jadi kalau saya suruh ke teman yang lain nggak mau curhat. Kenapa kok sama gue curhatnya? Soalnya kalau sama lo enak katanya. Lu kan nggak dengerin katanya. Ya, gitu. Lu kok kayaknya perhatian, sangat concern. Kalau yang lain kan, alah gitu aja. Jangan dipikirin lah yang gitu-gitu. Nah, gue tuh nggak bisa gitu. Oh, baru ngerti saya gitu. Gitu kira-kira. Dulu, ini cerita sedikit aja. Saya nggak cerita experience ya. Jadi waktu koasisten itu, saya di bagian objin ya, itu di bagian objin dalam 2 hari pertama saya udah tahu itu nggak saya banget gitu. Saya sudah merasakan, aduh enggak deh gitu. Kalau suruh nolong partus, suruh nolong kehamilan, saya ngabur biasanya. Ya karena itu nggak saya banget gitu, sorry ya gitu. Saya nggak menikmati itu, suruh nge-hacking ya sebenarnya ternyata saya nggak menikmati. Gitu sebenarnya kalau mau ngundang kamu ya di anak-anak kedokteran tuh saya bisa cerita banyak lah itu kejadian-kejadiannya. Jadi artinya saya pun mengalami itu kok, kegalauan-kegalauan itu ada. Tapi justru kegalauan-kegalauan itu harus Anda maknai sebagai bentuk, oh ya ini nggak gue gitu loh, makanya. Ya jadi Anda harus banyak eksplorasi supaya tahu, oh ya ini nggak gue ternyata gitu loh. Karena sometimes yang namanya jawaban-jawaban berkah-berkah itu, anugerah itu nggak datang dalam bentuk sesuatu yang baik, ngerti nggak kamu? Ya,
kita masih gagal dulu, masih jatuh dulu, biar kita tahu, oh ya ternyata kita nggak di sini gitu loh. Sakit Ya, dulu. ya sakit dulu, ini dulu kita nggak tahu. Mas Ade kalau nggak punya gangguan panik mungkin nggak di Masih sini, kerja, mungkin nggak masih kerja di mental.id. keuangan, bagian keuangan. Iya, di asuransi ya. Bukan di aset manajemen sama saham. Oh, bukan bagian marketing, Kak? Enggak. Saya ngurusin PR-nya dulu, tapi jadi gini, jadi saya saya ngeliat juga gini loh, tiap orang, tadi Dokter Ama setuju, tiap orang startnya beda-beda dari karir. Saya ini mulai karir usia 30 di saat berhenti dari perbankan sama finansial. Saya akhirnya nemuin dunia kreatif saya akhirnya siaran radio, jadi jurnalis, dan akhirnya, wah nih saya tuh orang kreatif, yang salah tempat sebelumnya. Nah, saya juga tadi sempat mikir juga, Obama itu mulai di umur 50 loh. Obama pensiun di umur 55. Donald Trump mulai jadi presiden umur 70. Jadi semuanya beda-beda. Nggak ada yang sama. Ada yang jadi CEO umur muda, kayak Steve Jobs, meninggal di umur 50. Ada yang umur 50 baru jadi CEO. Jadi tiap orang, saya ngeliat, orang mengenali dan menemukan jati dirinya itu beda-beda ya. Jadi dan butuh proses dan butuh ya pembelajaran hidup. Menurut saya sih seperti itu. Jadi saya sendiri mulai ketemu Dokter Ama nih 2010, kita bersahabat dengan baik dan akhirnya beliau juga yang bantu saya untuk bagusnya lo di sini nih, bagusnya lo bikin kreatif, bikin ide, bikin Mental Health Festival, itu kan inisiatornya Dokter Ama juga memancing saya juga untuk lo buat apa lagi. Itu sangat penting dan semoga lingkungan, kalau kamu udah tahu, kamu share ke teman-teman gimana know yourself yang pertama, baru be yourself, itu buat saya sangat-sangat terpakai. Kalau nggak, saya nggak sampai saat ini nggak akan jadi founder sehatmental.id ataupun jadi public speaker buat mental health. Luar biasa. Jadi sebetulnya setiap kegagalan itu merupakan proses pembelajaran itu kali ya. Dan KM. Betul. Semua pasti pernah gagal. Nggak ada yang nggak pernah gagal orang. Makanya semua tuh pasti ada habisnya. Jadi gagalnya habisin duluan gitu. Jangan ditunda-tunda, habisin dulu gagalnya dari sekarang gitu loh. Ya, gitu. Habisin gagalnya, ya. Gitu kira-kira. Oke, siap. Ada yang mau bertanya lagi? Atau menanggapi pertanyaan? Nggak ada? Ya. Atau dari Teh Sifat ada yang mau bertanya lagi, Teh? Ya. Nggak nanya, peserta aja. Ada pertanyaan. Peserta ada yang mau bertanya lagi? Boleh dinyalain juga boleh. Siapa? Mungkin ada yang malu, shy cat, mungkin malu-malu kucing. Proses belajar. Oh iya, ada nih Dok satu lagi. Oh ini baru masuk. Jadi katanya, Dok saya mahasiswa tingkat akhir. Saya bingung mau cepat lulus atau mau cepat lulus tapi nggak tahu kerja apa nanti. Kuliah lama juga saya udah nggak semangat. Saya baiknya seperti kayak gimana ya Dok? Lingkungan saya juga baik keluarga maupun pertemanan kurang support. Ya, jadi ini banyak faktor ya. Cuma artinya gini, kuliah tingkat akhir ya gitu. Kan kita tanya dulu, tadi kuliahnya sesuai dengan diri Anda nggak itu dulu kan gitu. Ya, gitu. Jadi gini, mau kuliah mau enggak, menurut saya sih beresin cepet-cepet aja. Ngapain lama-lama sih kuliah kan gitu. Karena memang pelajaran yang paling penting ya pelajaran hidup gitu nanti. Tadi sudah bilang, ya Institut Pertanian Bogor itu paling banyak lulusannya kerja di pertanian ya, jadi bank. Apakah semua dokter jadi pemeriksa yang baik? Tidak jawabannya. Ya ada teman saya yang IPK-nya 3,9 ya, tapi kalau meriksa pasien ya lebih bagus yang IPK-nya 2,8. Jadi artinya kompetensi Anda nggak berhubungan dengan performance nanti gitu loh. Nggak tentu. Jadi sambil jalanin aja gitu tadi. Ya,
masalah support keluarga atau enggak, ya itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari, kan itu fakta kan. Nah, Anda mau ngelihatnya gimana gitu aja. Ya, mau dianggap itu jadi yang memberatkan Anda atau mau kamu anggap ya udah ini akan memotivasi saya untuk jadi lebih baik gitu loh. Terserah Anda. Ya, gitu. Jadi pilihan mah di Anda, bukan saya yang milih, kan Anda yang ngejalanin. Kalau bisa ikut tes aja, Dok. Saya juga kebetulan ikut sama Dokter Rama tuh. Ada ikut tes yang tadi Dokter Rama. Kalau memang mau itu, ya silakan aja kontak DM-nya. Kontak. Jadi kalau misalnya mau tes, itu bisa kontak atau DM kemana, Dok? Ya boleh ke ini saya, ke IG saya, gitu ya boleh. Atau bisa hubungi nomor nih, itu boleh nggak saya bacain di sini nomornya? Boleh. Boleh dicatat ya teman-teman, barangkali butuh, nanti bisa kontak langsung Dokter Ramanya. Ya ini kontaknya, kontak staff saya biar saya pusing, karena kadang-kadang chat saya tuh ada 100 miliar, suka pusingnya, suka nggak kebaca ya gitu. Baik ya. Boleh dicatat. Tumpah-tumpah tuh. Nomornya ini 0813 ya 0813 215 328 06 ya. Saya ulangi 0813 2153 2806 ya. Itu ada staf saya namanya Kang Adi ya. Kang Adi biasanya ngurus-ngurus yang begini nih. Ya tiap hari. Jadi gini, ini fakta ya, Pak. Jadi yang paling banyak 60% itu yang datang ke saya itu dokter loh. Yang mau ngambil spesialis. Karena galau ya? Galau, luar biasa loh mereka juga. Dokter tuh galau, teman-teman jangan salah ya. Mohon maaf Ibu moderator, jangan galau untuk jadi spesialis ya. Iya, mau nikah dulu, wah itu pusing itu. Nah, kalau mau tahu nanti kamu nggak masalah, sok kabarin. Oke? Nggak masalah. Gitu loh kira-kira ya. Gitu. Karena banyak ternyata malah ada yang jadi tatoan. Ada yang jadi pelukis tato, satu. Iya. Gitu. Tapi masih jadi dokter, Dok? Enggak. Udah keluar. Dia jadi waktu saya bahas hasilnya itu dia sampai nangis-nangis. Karena dia bilang akhirnya ada yang mengerti bahwa saya tuh nggak pernah suka jadi dokter. Padahal IPK-nya waktu itu lulus 3,8 loh dia. Ini Bu moderator jangan sedih ya. Ibu moderator langsung galau. Justru bahagia buat Anda menemukan gitu loh. Ya Dok, mungkin kita bisa diskusi. Ini kayak Dokter Tirta itu kan lebih bagus ya jadi. Oh iya betul. Ya, mungkin kalau di klinis dia nggak akan sebagus sekarang. Betul. Ya, jadi sesuai dengan ininya aja perangkatnya. Bagus banget. Ya, tipe-tipe dia kan harus jadi di pengambil keputusan, kebijakan. Kalau saya suruh jadi dia nggak cocok. Iya. Gitu kira-kira ya. Mau sharing sedikit ya, Bu moderator. Saya juga ngerasa di sehatmental.id sendiri juga teman-teman akhirnya saya menemukan bahwa ada yang bagus di sini, ada yang bagus di sini gitu loh. Dan saya sendiri kan orangnya nggak rapi sama kayak Dokter Rama. Saya tuh orangnya ideation nomor 1, futuristik, mikirnya ke depan 10 tahun lagi mau gimana nih. Terusnya orangnya empati itu apa sih, baperan ya Dok ya? Baperan. Mudah tersentuh, mudah merasakan perasaan orang lain. Iya, kalau nggak bikin sehat mental. Iya. Jadi sekarang gini, teman-teman ngerasa butuh nggak sih gitu untuk kenalin diri? Ya. Kalau ngerasa butuh, kabarin gitu aja. Oh iya, betul. Kabarin. Dikabarin ke kontak tadi, ke nomor iya Dok. Dok, kalau kompetitif, saya mau nanya nih, kalau kompetitif kita sempat discuss kemarin. Kompetitif itu orang yang selalu membanding. Dia selalu ingin menjadi nomor 1 kalau kompetitif itu. Kalau ambisius? Jadi, ambisius beda. Ambisius tuh artinya harus ada accomplish atau gimana? Harus ada tujuan hidupnya? Ya mungkin apa ya? Kalau aku tipikal yang sangat ambisius kalau melakukan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu kayak harus sempurna, rapi, teratur. Saya udah kebayang itu. Udah kenapa nggak tes aja sih kamu sih?
Itu bagus. Itu bagus kalau dipakai dalam misalnya dalam selling, dalam quality control bagus. Tapi kalau dalam hubungan relationship hati-hati. Serem ya dok ya nanti. Nah iya, makanya kita harus tahu dulu diri kita seperti apa. Mas Ade juga orang perfeksionis. Ambisius kayak kamu. Iya. Achiever tuh ambisius. Achiever. Kalau saya kan nggak ambisius saya. Jalani, lakoni ae gitu kalau saya. Oh, Ya, kalau Achiever, saya activator harus tuh selalu ambisius punya ya. targetan-targetan gitu loh, Dok. ya itu sama kayak Mas Ade, namanya achiever. Oh, alah, yes. Jadi orangnya nggak bisa diem pasti. Iya, benar-benar. Emang Kalau sangat orang tidak Sunda, bisa diam. Ya, kalau orang Sunda bilangnya terdaik cicing. Nah, Disundain. ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Hmm. Nih, jadi katanya mau bertanya, tadi kan dibahas kalau dopamin itu muncul saat kita melakukan sesuatu, misalkan makan, narkoba, ataupun seks. Nah, apakah alkohol dan merokok termasuk menghasilkan dopamin juga, dok? Karena saya sama ya, karena saya melihat sebagian orang cenderung ketika bermasalah mungkin melakukan hal tersebut gitu ya. Ya. Perlu diterangkan dikit kalau kayak narkoba, alkohol itu ya. Jadi teman-teman perlu tahu di otak itu ada yang namanya gen expression ya, ekspresi gen. Ya, jadi gen-gen yang memang rentan untuk sebagian orang. Kayak saya pernah coba merokok, pernah coba alkohol, mohon maaf ya, tapi saya nggak dapet feel-nya gitu loh. Kenapa? Karena ekspresi gennya nggak ada saya. Jadi kalau ekspresi gen itu artinya ada orang-orang tertentu yang kalau pakai alkohol, narkoba tuh seperti lampu saklar kalau dicek langsung nyala gitu loh. Ada yang sulit. Sama seperti diabetes misalnya ya. Kenapa sih sering dibilang ada turunan kan? Gitu ya. Ada orang-orang yang punya turunan diabetes, dia lebih mudah terkena kalau minum makannya nggak teratur dibanding yang tidak punya turunan gitu loh. Artinya tiap orang punya kerentanan untuk masalah-masalah itu gitu loh. Jadi betul memang ngerokok, alkohol, drugs itu membuat ada dopaminnya meningkat gitu loh. Nyaman kan? Tapi begitu hilang seperti gelas yang biasa diisi, terus hilang isinya, dia nyari lagi otaknya gitu. Makanya ada yang disebut adiksi. Gitu kira-kira ya. Dok, katanya apakah pengaruh makanan itu begitu besar terhadap efek kebahagiaan, Dok? Dan di sini ada saran nggak untuk makanan apa saja yang bisa bahagia terus? Mungkin kan kalau katanya tuh coklat bikin bahagia ya, kayak atau apa gitu, yang sebetulnya secara ilmiah. Ya, jadi kalau makanan yang bikin bahagia, ya makanan yang Anda suka akan bikin bahagia gitu kan. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomong makan, kan prinsip makan tuh gini, kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Nah, kebanyakan orang makan untuk hidup atau hidup untuk makan kebanyakan. Dokter aja bingung. Ji, apa? Ayo. Makan untuk hidup, Dok. Ada nggak banyak orang yang hidup untuk makan? Ya, contohnya gini, ulang tahun makan-makan gitu kan. Makan-makan gitu. Ya, artinya orang itu untuk kebahagiaan. Artinya bukan nggak boleh. Artinya makanan itu tetap harus ada kan. Kita makan itu memenuhi hak-hak tubuh kita kan, memenuhi hak-hak tubuh kita yang mesti dimasukin nutrisi. Nah, jadi gini, ini juga ada hubungan dengan makanan soalnya gangguan mood itu ya, gangguan perasaan. Jadi ada tipe-tipe makanan tertentu yang membuat kita bukan bahagia, justru makin bikin rusak. Contoh gini, sugar, gula. Gula itu enak kan? Ya. Ya, enak, happy kan? Tapi di satu sisi dia ternyata kalau kebanyakan ada jadi ada inflamasi di brain, di otak. Gitu. Jadi kalau kebanyakan gula, karbohidrat itu bisa jadi bikin inflamasi di otak. Ya mungkin tampak enak, tapi jangka panjangnya jelek gitu. Jadi tetap sebisa mungkin kalau kita ngomong makanan yang bisa nyaman buat Anda adalah seorganik mungkin. Ya, no kaleng-kaleng, no olahan, dan segala macam. Tapi emang susah sih. Gitu. Tapi minimal kita usahakan gitu lah kira-kira lah ya. Gitu kira-kira. Oke. Dok, tadi ada tanggapan yang mengenai alkohol, kan berarti bisa saja alkohol itu memang menjadi sumber dopamin gitu ya dok ya sebutannya. Nah di sini tanggapannya adalah apakah benar alkohol ini bisa menjadi obat untuk orang dengan bipolar dok? Kan berpengaruh dengan dopamin. Ya jadi gini sebenarnya
kenapa banyak orang bipolar? Gini, ini ada penelitian dulu di lapas ya, di Sukamiskin di Bandung ya. Jadi orang-orang yang mabuk alkohol itu kebanyakan itu bipolar loh. Ya kenapa? Karena gini, waktu dia lagi kan bipolar itu ada fase-fase lagi depresi, ada fase lagi happy ya. Nah, waktu dia happy itu dia kan merasa dirinya paling sejahtera kan, paling bahagia kan. Datang ke dugem ya, ngabisin alkohol itu kenapa? Untuk merasakan, karena dia ngerasa bahagia banget. Dengan alkohol dia makin merasa bahagia, makin merasa bahagia, makin merasa bahagia, makin merasa bahagia. Akhirnya terjadilah penyalahgunaan gitu di sana gitu loh. Jadi bukan terapi, sebenarnya itu memperburuk kondisinya sebenarnya. Ya, bukan untuk obat, itu memperburuk kondisi. Mending obat-obatan aja yang memang diresepkan oleh dokter gitu loh, mood stabilizer namanya gitu kira-kira. Ya. Iya. Semoga menjawab ya yang bagi penanya. Kalau mau menanggapi silahkan. Tapi di sini sebetulnya udah nggak ada pertanyaan yang masuk. Mungkin sambil menunggu, saya mau minta kepada Dr. Rama dan juga Kak Ade untuk memberikan closing statement. Untuk menutup gitu. Karena udah nggak ada pertanyaan yang masuk. Mungkin dari siapa? Dr. Rama dulu, boleh? Boleh ya. Jadi tadi saya udah bilang kalau closing statement tetap ya. Jadi karena kita ngomongnya pengenalan diri ya. Jadi sekali lagi kenapa penting pengenalan diri? Ya karena kalau kita tidak kenal diri kita akan berkegiatan di luar sesuatu yang sesuai dengan diri kita gitu loh. Kalau kita berkegiatan di luar yang tidak sesuai dengan perangkat kita kan mudah stres. Gitu kira-kira. Makanya prinsip saya cuma satu, know yourself first, then be yourself. Ya, kenali diri Anda dulu, baru be yourself. Ya, itu bisa kapanpun, kita nggak tahu kapan, tapi kalau Anda mau dibantu, kasih tahu. Ya, gitu kira-kira ya. Menarik. Ke nomor yang tadi disebut ya dok ya? Kang Adi. Nah ya. Kang Adi. Adinya. Ya, lalu. Siap. Makasih banyak dok. Ya, mungkin langsung aja ke Kak Ade ya Kak ya? Ya. Oke, kalau buat saya juga seorang survivor, seorang penyintas. Tadinya kalau nggak tahu saya punya penyakit ini, mungkin saya nggak bisa kenal diri saya juga. Mungkin karena tuntutan saat itu era-era 2000-an, perbankan, finansial tuh lagi hebat-hebatnya dan orang keren gitu. Orang tua juga nuntut saya untuk pakai dasi, untuk sukses. Padahal jiwa saya adalah awalnya desain grafis di Trisakti, cuma setahun aja. Tapi itu sebenarnya jiwa saya di situ, jiwa kreatif. Jadi saya sebenarnya lebih, jadi buat saya malah gini, intinya gini, nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki dan mengenali diri kita sendiri. Saya pun menemukan diri saya itu udah sekitar umur 2008-2009 dan 2010 baru tahu bahwa saya ke psikiater ya, kebetulan Dokter Rama, dan makanya saya undang beliau karena beliau emang udah dari lama ya mendalami ini, bahwa kita tahu dulu, oh ternyata lo bukan sini. Saya pas siaran di radio rame gitu, saat itu salah satu radio di Jakarta siarannya tadinya kosong, saya bersama ada teman saya namanya stand up comedian namanya Panca, yang tadinya jam 4 sampai jam 8 tuh kita ratingnya di bawah, tiba-tiba karena mungkin itu talent atau kekuatan saya untuk berkomunikasi dan ngocol apapun itu ya. Tapi dengan dengan skill yang mumpuni juga. Saya kan dulu suka 2007-2008 tuh udah 2008 udah belajar sekolah jadi presenter and sekolah public speaking and presenter di Talking Mbak Becky Tumeu. Akhirnya disitulah tambah pas Dokter Rama bilang seperti itu, saya jalanin dan saya ternyata seorang ideator itu loh. Saya bikin macam-macam, saya bikin sehat mental, sebelumnya bikin IMC sama Dokter Rama, terus beranjak kita eskalasi terus di sehatmental.id dan kita nggak nyangka bahwa itu akhirnya disukai orang. Kita berdua sama Dokter Rama waktu itu kita ke mall, idenya keluar gitu aja. Ada orang kan cek gula darah gratis. Saya bilang kenapa nggak free mental check up? Kenapa kok mental health nggak pernah ada di mall-mall ini? Akhirnya saya beraniin diri, saat itu ikut Entrepreneur Fest, dan akhirnya ngobrol sama mentor-mentor saya, salah satunya Mas Natali Ardianto dan Mas Dolly Lesmana, itu ex-foundernya tiket.com, ya, bosnya.
dikasih arahan, akhirnya saya bisa sampai membuat sehatmental.id dan bisa sampai survive sampai sekarang. Dan secara tadi 4E itu, saya bisa menikmati itu, saya bisa enjoy, karena waktu kerja di finansial itu sebenarnya bukan bidang saya nggak enjoy. Buat saya nggak easy, cuma emang tuntutan status yang tadi, orang tua juga pengen gini, kita juga mesti tahu gitu, kita hidup kan nggak sendiri, ada keluarga juga, ada teman, butuh juga dihargai. Terus tadi excellent, ternyata saya bikin ide event aja ataupun bikin ini, kalau mungkin orang berhari-hari, saya cuma butuh 1 jam, nggak 10 menit juga udah selesai gitu. Oh, apa nih topiknya? Waktu saya siaran di radio, produsernya malah minta ke saya, ini topiknya apa nih? Kayak kemarin saya IG live sama Mbak Tara Towars, sama Dr. Rama. Idenya apa? Pada bingung. Saya nggak sampai 1 menit, dia bilang quality time di masa pandemik. Udah, keluar gitu aja. Jadi saya merasa, loh ini talenta saya di sini berarti nih. Jadi nggak sulit. Jadi kalau emang kamu udah teman-teman udah nemuin dirinya sendiri, kekuatan di mana, ya ambil itulah. Misalnya jago di accounting, jago di web, bikin bikin kayak si Firsa Besari itu bikin kata-kata Mazari Henry kuat banget kan. Siapa yang nggak tahu? Glenn almarhum bikin lagu sekejap loh, Yovie Widianto. Jadi kita harus tahu kita ada di mana, tahu kekuatan kita dan kelemahan kita nggak usah dipikirin. Karena saya juga berantakan, kamar berantakan, apapun saya suka lupa, kurang ketelitian saya juga kurang. Tapi saya tahu kekuatan saya sekarang di sini. Jadi saya suka komunikasi, suka ketemu orang. Saya nggak ketemu orang, bete banget ini selama di stay at home nih, aman di rumah aja. Mungkin teman-teman juga ada, tapi privasi emang harus. Kalau menurut saya pribadi sebaiknya tes dulu ya, kayak moderator kita kayaknya daripada galau. Ya tahu saya support daripada salah. Iya. Moderatornya bingung mau ngambil spesialis apa. Nah, jadi dokter kan harus jadi spesialis, kalau ingat itu. Iya dok, betul. Itu kesalahan besar. Ya. Berarti nanti setelah ini mungkin konsul private ke Dokter Rama ya dok ya. Nah dok, ini dok, mungkin kan di sini juga banyak peserta yang pengen mengetahui kekuatan-kekuatannya seperti tadi Kak Ade dan mungkin seperti Dokter Rama. Nah kalau misalnya mereka pengen minta bantuan untuk mengenali diri itu yang tadi disebutkan, sebetulnya akan tesnya bakal seperti apa sih dok, dan mungkin bisa digambarkan gitu dok kepada teman-teman yang belum tahu. Dan intinya tesnya online, dikirim ke HP, bisa diisi di HP, nanti kalau udah selesai tinggal diproses gitu. Wah, menarik sekali. Ya. Anda isi berarti paling isi soal gitu ya dok ya? 40 menit lah pernyataan. Gitu kira-kira. Bukan MMPI ya, MMPI berat. Kita ngomongin, jadi ya mungkin ada syarat juga ya mungkin, jadi artinya kalau bahasa kedokteran, yang penting bukan psikotik gitu. Ya, jadi bukan yang gangguan jiwa berat gitu. Kalau gangguan yang ringan biasanya masih bisa kelihatan ada bakat-bakat apa. Gitu. Oke. Ya. Biayanya dok mungkin dok? Kalau biaya saya lupa ya gitu, terus terangnya saya lupa. Bukan saya. Ini pertanyaan moderatornya dok sebenarnya. Admin ya dok ya. Gampang itu nanti kalau buat kamu mah nggak masalah itulah ya. Wih, siap dok, kesejawatan ya dok ya. Gampang lah, teman-teman gak usah mikir biaya dulu. Gampang itu mah gimana nanti aja gitu loh ya. Iya teman-teman, para peserta bisa dicatat tadi nomornya, mungkin siap dihubungi yang tadi udah disebutkan, disimpan aja. Banyak, ada 50 orang lebih enak saya. Iya, bisa lebih murah harganya, iya. Lebih murah kan itu istilahnya biayanya harus ada biaya administrasi, memproses, server gitu-gitu paling biayanya. Gitu kira-kira ya. Makin banyak orang makin senang saya malah. Gitu aja kita lakukannya di sini bersama gitu. Kita bacain bareng hasilnya. Baca bareng nanti. Boleh, nanti coba saya arrange deh kalau kayak gitu, menarik nih sesinya Dokter Rama khusus. Buat kamu aja 2-an dulu tuh, coba. Ya ampun. Ditindaklanjuti langsung ya dok ya? Yo, Oke deh, karena sudah cukup
lama ya diskusi kita, emang seru banget dok malam ini. Karena ada mungkin dua pematerinya juga ini sangat semangat, jadi ke pesertanya juga terus ada pertanyaan yang masuk. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita harus mengakhiri. Tapi sebelum mengakhiri, seperti biasa kita akan foto bersama dulu dok. Dan Ade, jadi buat para peserta, bisa menyalakan kameranya. Boleh dinyalain dulu videonya, teman-teman. Kita mau foto bersama. Mbak Askia, foto bersama dulu. Ilham, Mbak Hasna, Mbak Rara, Mbak Hanin. Oke, dipandu oleh Teh Sifat ya Teh ya? Boleh, kita tunggu teman-teman yang lain nyalakan dulu kameranya ya. Teh Sifatnya dari tadi love yourself aja ini. Yang terselubung soalnya dari dulu. Nah ini, kan ini ada bakat-bakat juga tertentu kayaknya kalau lihat gini. Bakat apa dok kalau menyembunyikan diri gitu dok? Nah bisa jadi ini orangnya strategik ya, tricky dikit mungkin. Emang banget dok. Terus itu nggak tampil kayak Mas Ade gitu. Kalau Mas Ade kan harus kelihatan mukanya. Ada jerawat dikit aja pusing dia. Oh, kalau saya enggak, saya seneng justru mendorong orang yang tampil, saya yang di belakang. Nah, itu kan. Nah, karena tipe yang seperti Freddie Mercury ya, harus tampil, ya, harus terlihat orang, tapi nggak semua begitu. Kenapa itu ada hubungan dengan sifat nanti? Iya. Gitu. Sifat. Ya, sesuai dengan namanya sifat. Steven Spielberg, Simon Cowell kan mereka di belakang layar semua kan? Ya, sebenarnya. Mbak Askia, Mas Ilham, sama Mbak Hasna dan Mbak Rara, boleh dinyalakan dulu videonya. Yuk, ini udah ada Mas Iqbal, sudah ada Mbak Rohma. Mbak Rohma nih paling rajin nih ikut webinar kita. Makasih ya Mbak Rohma, Mbak Rohma. Yang lain tadi pada live group lagi gara-gara sinyal mungkin ya. Nggak stabil. Ya udah foto aja. Sip, kalau misalnya yang lain mungkin masih malu-malu seperti saya, jadi mari kita foto bersama. 1, 2, 3, berikan senyum terbaik. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Dokter Rama harus kayak gitu ya bukannya ya? Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Terima kasih sekali untuk malam hari ini, Dokter Rama. Terima kasih banyak, Dokter Rama. Teman-teman semua. Oke, dadah. Oke, siap. Nanti dikontak-kontak lagi, Dokter Rama. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, selamat.